Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk pada seluruh siswa SMA Negeri 1 Lawang kelas 11. Kita bertemu lagi untuk pembelajaran biologi kelas 11. Pada kali ini kita akan belajar bersama untuk membahas tentang jaringan pada hewan ya. Jadi kita pada hari ini kita sudah mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Pada pertemuan sebelum ini bahkan kita kemarin sudah mengikuti pembelajaran tentang penilaian tentang jaringan pada tumbuhan dan juga materi sel. Saya harap pada pagi hari ini atau siang hari ini semua siswa kelas 11 dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, diberi kesehatan dan kemudahan sehingga mudah untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pembelajaran kali ini khusus untuk kelas 11 ya, ini pada pertemuan kedua ini menggunakan metode rekaman ya, karena pada waktu yang pertama kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena ada kegiatan di waktu yang sama, sehingga untuk kegiatan live pembelajaran tidak dapat saya laksanakan, terpaksa harus menggunakan dengan metode rekam. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, untuk pertemuan kali ini itu tentang jaringan hewan. Yang perlu kalian ketahui adalah pembatasan pengertian dari apa itu jaringan ya. Kemarin sudah kita pelajari, jaringan merupakan kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sebelum kita mempelajari, kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kita harus memahami dulu tentang struktur jaringan pada hewan. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana letak dan fungsi jaringan pada hewan. Dan yang ketiga, kita harus mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Dan yang terakhir, diharapkan kita melakukan kemampuan untuk melakukan pengamatan struktur jaringan pada hewan melalui sebuah percobaan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Kita masuk pada materi, yaitu tentang jaringan hewan. Apa itu jaringan? Tadi sudah saya ingatkan kepada seluruh siswa. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama ya. Jadi mereka bersatu membentuk sebuah fungsi dan struktur yang hampir sama, maka membentuk sebuah jaringan. Apabila jaringan ini berkumpul, maka akan membentuk sebuah ikatan yang disebut dengan organ. Organ inilah yang menyusun tubuh kita menjadi organ pada tubuh kita. Kalau pada tumbuhan membentuk organ pada tumbuhan. Jaringan pada hewan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan pada syaraf ya. Kita pelajari satu persatu ya, dimulai dari jaringan epitel ya. Jaringan epitel itu kata intinya adalah jaringan yang letaknya paling luar pada tubuh kita ya. Letaknya paling luar, dia selalu menghadap ke permukaan karena berada di bagian luar. Secara struktur, jaringan epitel ini ada 2 ya. Ini ciri-ciri yang berikutnya adalah avaskuler, tidak ada pembuluh darahnya dan memiliki daya regenerasi tinggi. Apa ciri khas dari daya regenerasi tinggi? Adalah ketika jaringan tersebut mengalami kerusakan karena terluka atau tergores, maka dengan cepat dalam hitungan hari maka jaringan tersebut akan pulih kembali karena memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Disebabkan kenapa? Karena letak dari jaringan epitel itu berada di bagian paling luar dari tubuh kita, otomatis memiliki resiko yang paling besar ketika terjadi gesekan atau luka, maka memiliki regenerasi yang sangat tinggi. Secara umum, jaringan epitel ini terbagi menjadi 2 berdasarkan jumlah lapisannya ya. Yang pertama adalah epitel selapis ya. Ada yang mengatakan dengan epitel simplex ya. Jaringan yang memiliki susunan hanya selapis saja itu namanya epitel selapis atau epitel simplex. Kemudian yang kedua adalah jaringan epitel berlapis atau epitel kompleks. Ini pembagian berdasarkan jumlah lapisan. Kemudian jaringan epitelium dibagi berdasarkan bentuk ya. Ada yang berbentuk pipih atau squamosa,
ada yang berbentuk kubus atau kuboidal, ada juga yang berbentuk silindris, ya, kolumnar. Ya. Ini adalah pembagian jenis epitel berdasarkan bentuk yang menyusunnya. Sekarang kita bahas dari yang pertama, yaitu epitel pipih selapis atau simplex, ya. Yang pertama adalah epitel selapis, ya, pipih selapis. Contohnya adalah alveolus dan dinding kapiler. Alveolus adalah ujung dari alat pernapasan kita, yaitu pada bagian paru-paru, berfungsi untuk melakukan proses pertukaran, ya, dari karbon dioksida dan oksigen, ya. Bentuknya luas karena berfungsi untuk melakukan penyerapan dan pengeluaran gas. Ini, ya, contohnya di mana? Di alveolus dan dinding-dinding kapiler darah. Ini fungsinya adalah untuk pertukaran gas. Kemudian yang kedua yang masih selapis adalah kubus tapi selapis. Contohnya terdapat pada ovarium, pada saluran ginjal, ya, atau saluran kelenjar ginjal. Bentuknya seperti kubus, contohnya seperti ini gambarnya, ya. Kalau di mikroskop diperbesar maka bentuknya seperti ini. Ini merupakan objek awetan asli yang diberi warna sehingga memberi warna seperti ini. Diberi warna tujuannya adalah supaya mempermudah dalam proses pengidentifikasian ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah epitel silindris selapis. Kalau tadi pipih selapis, kemudian bulat, ya. Sekarang kubus, sekarang yang silinder. Ini terdapat pada sel goblet, ya. Contohnya adalah pada dinding-dinding usus ini. Usus kita kalau diamati secara seksama menggunakan mikroskop, ya, atau menggunakan pengamatan, itu seperti ini bentuknya, ya. Ini adalah bagiannya seperti ini. Ini banyak mengandung, kebanyakan biasanya banyak mengandung filia, ya, silia, namanya fili. Bagian terakhir dari epitel yang jumlahnya selapis atau simplex adalah epitel batang berlapis tapi semu, ya. Sebenarnya dia itu adalah tunggal atau selapis tetapi seolah-olah berlapis tapi semu, ya. Contohnya adalah terdapat pada ini alat pernafasan, ya. Contoh di dalam tenggorokan kita ini. Ini kalau kita amati dikatakan berlapis semu, dikatakan karena ini sebenarnya adalah tunggal tapi seolah-olah seperti berlapis dua lapis, ya. Dalam kenyataannya adalah selapis. Kalau kita lihat sesama, maka disebut dengan epitel batang berlapis semu. Biasanya terdapat pada saluran pernapasan, berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Kalau kita amati secara mikroskopis maka akan seperti ini. Ini biasanya pada sel goblet yang menghasilkan mukus. Yang kedua dari jaringan epitel adalah epitel pipih berlapis, ya. Kalau tadi pipih selapis, sekarang pipih berlapis. Ini contohnya di mana letaknya? Kita bisa menemukan pada bagian kulit kita, bagian mulut kita, atau bagian esofagus. Ini, ya, bentuknya pipih, jumlahnya lebih dari satu. Perhatikan ini banyak pipih tapi lebih dari satu, makanya disebut dengan berlapis. Ini. Fungsi utamanya kebanyakan adalah sebagai pelindung dari tubuh kita. Kalau diamati secara seksama menggunakan mikroskop akan seperti ini, ya. Ini kan susunannya banyak banget. Yang kedua adalah epitel kubus berlapis, ya. Berbentuk seperti kubus tapi banyak, ya. Misalnya terdapat pada ini, ya, kelenjar minyak, ovarium, buah sakar pada laki-laki dan kelenjar keringat ini. Kubus tapi berlapis, berarti seperti kubus bertumpuk-tumpuk banyak, ya. Yang ketiga adalah epitel silindris berlapis, ya. Silinder itu kan seperti pring, gitu, ya. Berlapis banyak, wow. Contohnya terdapat pada lapisan konjungtiva pada mata kita, dinding kelopak mata kita, faring, dan juga uretra untuk pembuangan air seni kita, ya. Jadi ada 3 jenis contoh, kubus berlapis, silindris berlapis, dan yang berikut pipih berlapis. Ada juga sebuah jaringan epitel berlapis tapi yang bentuknya belum jelas, disebut dengan epitel transisional, ya.
Ini bentuknya berubah-ubah, maka disebut dengan transisional ya. Fungsinya adalah untuk menekan regangan dan tekanan contoh yang membungkus kantung urin kita ini, bladder. Kalau sudah penuh, maka kita akan diberi rangsangan kepada saraf kita untuk memberitahu kepada kita bahwa kita sedang mengalami pengen kencing ya, atau urin. Terdapat pada mana? Pada kantung kemih ini. Ureter masuknya, ini ureter bagian atas. Masuknya air seni dari ginjal ke kantung kemih namanya ureter. Kemudian pelvis ginjal. Pelvis itu adalah penyusun pada ginjal ya. Nanti kita bahas. Itu jaringan tentang jaringan epitel. Kita masuk pada yang kedua adalah jaringan ikat ya. Jaringan ikat merupakan jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh ya. Organ tubuh itu pasti ada. Nah, jaringan ikat itu ada berapa? Yaitu ada komponen dari jaringan ikat itu adalah sel-sel jaringan ikat dan juga matriks sel ekstraseluler. Secara umum jaringan ikat ini memiliki fungsi namanya juga pengikat, berarti mengikatkan satu organ dengan organ tubuh lainnya supaya tidak lepas ya, membentuk sebuah ikatan namanya tubuh gitu. Fungsi yang kedua adalah menopang organ tubuh supaya tubuh kita tegak berdiri. Kalau nggak diikat terus seperti rumah saja, kalau nggak dipaku pada lepas. Yang ketiga dari jaringan ikat fungsinya adalah sebagai perlindungan terhadap organ tubuh kita ya. Ini fungsi umum dari jaringan ikat. Fungsi yang lain bisa kamu lihat di buku ya atau di internet. Ini adalah gambar dari jaringan ikat. Kalau kita perbesar ada sel adiposa, ada jaringan kolagen fiber, kapiler, kemudian jaringan serat elastin, serat fibroblast, limfosit, makrofag, sel mas, nervus saraf ya, neutrofil, plasma sel dan sel darah. Konektif tisu ya, konektif itu artinya kan penghubung ya. Tisu itu artinya jaringan. Kemudian sekarang kita lihat yang pertama komponen dari jaringan ikat. Yang pertama adalah berupa ini ya, komponen jaringan ikat yang berupa bukan sel, ada dua bentuk, yaitu matriks ekstraseluler terdiri atas substansi dasar dan juga fiber atau serat ya. Kalau substansi dasar ini bersifat cair, semi cair ya, yang mengandung asam hyaluronat yang merupakan protein dan mukopolisakarida ya. Ini berarti berasal dari zat bekuan karena mengandung polisakarida. Kemudian yang serat ini dihasilkan oleh jaringan ikat. Ini penyusun dari jaringan serat ini ada tiga, yaitu kolagen, elastin, dan retikuler. Itu ada tiga. Jenis-jenis jaringan ikat berdasarkan jenis serat dan sel penyusunnya. Ada yang pertama adalah osteon atau tulang ya. Jadi kalau menemukan kalimat os itu artinya osteon ya. Os fibula, os fibrosa, os nasalis ya, os humerus. Os itu artinya tulang ya. Tulang atau osteon ya. Jadi tulang kita itu terdiri atas sel tulang namanya osteosit. Tulang kita diperbesar menggunakan mikroskop. Matrik lah ini yang membentuk tulang kita menjadi kuat karena ada matrik berupa kalsium. Makanya untuk memperbaiki kekerasan tulang kita disarankan untuk meminum susu yang banyak mengandung kalsium. Kemudian yang berikutnya adalah serat kolagen. Kemudian fungsi dari sel tulang itu apa? Fungsi dari tulang sendiri adalah melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh ya. Seandainya kita nggak punya tulang, bentuk kita nggak jelas ini ya, mungkin seperti kelamrak lumruk ya, seperti baju yang letak gitu ya. Yang kedua adalah kartilago ya, bagian kedua dari jaringan tulang adalah kartilago atau tulang rawan ya. Disusun oleh sel-sel kondrosit, kemudian kolagen dan juga matrik yang berbentuk keruk dan elastin. Apa fungsi dari jaringan tulang rawan ini? Adalah menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Kita amati bayi yang baru lahir itu tulangnya hampir semuanya adalah tulang rawan ya. Karena dia akan melahirkan melalui alat lahir pada perempuan ya, sehingga nanti diperlukan
tulang yang masih lunak ketika melewati tidak pada pecah, ya, tidak pada rusak. Nanti setelah lahir maka tulang rawan itu akan berangsur-angsur berubah menjadi tulang keras, contohnya pada kepala bayi, pada tangan bayi dan seterusnya. Sedangkan pada tulang rawan yang sudah masih ada pada diri kita ketika sudah dewasa, contohnya adalah pada telinga kita, pada hidung kita, dan pada tulang rusuk. Ya, ini adalah tulang rawan yang masih ada sampai sekarang, tidak mengalami berubah menjadi tulang keras. Kemudian jaringan ikat padat meliputi apa? Yang contohnya adalah fibroblast, contoh pada tendon kita. Tendon itu apa? Tendon adalah penghubungan antara otot dengan tulang, sehingga otot itu bisa menggerakkan tulang, dan otot itu tidak jatuh karena mengikat pada apa? Bersandar pada tulang. Sedangkan ligamen, ya, adalah penghubung antara tulang dengan tulang. Orang yang mengatakan disebut dengan sendi ini, ya. Antara tulang lengan atas dengan tulang bahu itu tidak lepas gara-gara ada ligamen. Orang mengatakan dengan sendi atau artikulasi, matrik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan ikat longgar, ya. Ciri khasnya adalah seratnya longgar, dikatakan longgar ya karena pasti seratnya longgar ini, ya. Penyusunya berupa kolagen. Fungsi utamanya adalah menyokong, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari jaringan-jaringan yang lain. Jadi dia sebagai pembantu untuk mengelilingi dan menghubungkan jaringan-jaringan yang ada. Yang kelima adalah jaringan lemak, ya. Jaringan ikat ini mengandung banyak lemak, ya. Contohnya adalah pada tubuh kita ini, ya. Fungsi dari jaringan lemak itu melindungi beberapa organ, seperti organ dalam tubuh kita, antara paru-paru, jantung, itu kan berdekatan, ya. Paru-paru, jantung, hati, dan juga pankreas berdekatan. Mereka mau tidak mau akan saling bersinggungan. Ketika terjadi singgungan maka berkali-kali mungkin bisa menimbulkan luka. Supaya tidak luka maka ada pembungkusnya, juga dilindungi oleh beberapa jaringan lain seperti lemak, sehingga mereka ketika bersinggungan antara jantung dengan paru-paru bergesekan tidak menimbulkan luka atau lecet, ya. Salah satu fungsi dari jaringan lemak adalah seperti ini. Kemudian yang paling jelas adalah jaringan lemak ini berfungsi menyimpan cadangan makanan. Ini terjadi ketika jumlah makanan yang masuk berupa energi ini tidak seimbang dengan energi yang kita keluarkan, maka akan terbentuk endapan lemak, ya, menyebabkan tubuh kita menjadi gemuk. Dan yang penting sekali adalah mengatur suhu tubuh ketika sedang dingin. Maka tubuh kita itu, karena manusia termasuk dari kategori poikilotermos, ya. Poikilotermos adalah hewan di mana suhu tubuh tidak mengikuti suhu lingkungan, ya. Nyatanya kita kalau didingin, tubuh kita harus tetap hangat, maka kita memakai baju hangat. Tujuannya supaya tubuh kita tidak ikut dingin. Sebab kalau tubuh kita ikut dingin maka fungsi dari organ tubuh kita akan terhenti sehingga kita bisa mati, itu, ya. Orang yang kedinginan di tempat yang tinggi namanya, ada yang tahu mungkin, ya, hipotermia. Hipo itu lemah, term itu adalah suhu. Jadi orang yang mengalami suhu yang rendah, akibatnya adalah semua fungsi dari tubuh kita itu berhenti. Yang berikutnya adalah darah, ya. Jaringan berupa darah ini ada dua, yaitu plasma darah. Plasma darah itu adalah cairan, ya. Ini banyak mengandung fibrin, ya. Apa fungsinya darah? Mengangkut zat-zat dari dan ke seluruh tubuh kita. Darah ini kalau kita amati selnya adalah seperti ini, membentuk seperti kancing baju ini, ya, bentuknya. Kalau kita amati menggunakan mikroskop seperti ini. Kalau kita lihat, maka ternyata di sini ada sel neutrofil, ya. Neutrofil ini merupakan bagian dari sel darah putih, ya. Kalau yang bulat-bulat merah ini adalah sel darah. Monosit juga merupakan bagian dari sel darah putih. Itu untuk jaringan ikat. Sekarang kita masuk kepada jaringan yang ketiga, adalah jaringan otot, ya. Disebut dengan otot sendiri itu merupakan alat gerak aktif, ya. Kenapa dikatakan alat gerak aktif? Karena dia menggerakkan tulang kita. Sedangkan tulang sendiri merupakan alat gerak pasif. Kenapa disebut dengan pasif?
karena dia bergerak digerakkan oleh otot ya. Nah, ini. Pada intinya otot ini dibedakan menjadi 3. Ini sudah kita pelajari dari dahulu sejak kita masih SD sampai SMA ya. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dilihat gambarnya seperti ini ya. Ini masing-masing ya. Ini adalah otot polos ya. Ini otot lurik, otot tulang rangka ya. Dan ini adalah otot jantung. Yang perlu digarisbawahi adalah otot polos itu kerjanya adalah seperti tidak kita ketahui ya. Karena pada bagian dari organ dalam kita menyusun berongga ya. Ingat, satu sel memiliki satu inti sel ya. Berarti ujungnya tengahnya besar, ujungnya runcing, ciri khas dari otot polos. Otot rangka ini bekerja secara kita sadari. Kita tahu, contohnya kalau kita berjalan, kita pasti menggerakkan tubuh kita, kaki kita kan. Nah, itu adalah otot rangka. Ini bentuknya memanjang seperti ini, lurik-lurik ini ya. Ini kan lurik kelihatan ya. Letaknya sel adalah di pinggir ya. Kalau tadi kan otot polos di tengah, kalau ini di pinggir. Yang ketiga adalah otot jantung. Ini adalah gabungan dari kerja ototnya adalah seperti otot polos, tapi bentuknya seperti otot lurik. Nah, kita lihat, perhatikan nih. Ini kan sebenarnya adalah penyusun dari otot lurik, tetapi intinya di tengah. Otot polos kan di tengah, otot lurik itu di pinggir. Bentuknya hampir seperti otot lurik, tetapi kerjanya dia adalah seperti otot polos. Tambah selnya juga di tengah ini ya. Harusnya di pinggir, di tengah otot lurik itu. Otot lurik atau otot rangka. Yang keempat dari jaringan adalah jaringan saraf. Apa fungsi dari jaringan saraf? Contohnya adalah ketika kita menerima rangsang dari alat indera kita, kita melihat, kita mencium bau, kita merasakan sebuah benda hujan kasar, atau kita menanggapi sebuah pertanyaan dari seseorang, maka kita merespon sebuah rangsang. Itu fungsi dari jaringan saraf. Komponen-komponen dari jaringan saraf secara umum terbagi menjadi 2, yaitu neuron dan sel glia. Nah, untuk rute-rute ini ya, untuk jaringan-jaringan ini akan kita pelajari secara mendalam di pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini secara umum kita sudah mempelajari tentang 1, jaringan epitel, 2, jaringan ikat, dan yang ketiga jaringan otot ya, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Nanti kita bahas untuk yang berikutnya, yaitu yang terakhir, yaitu jaringan pada, perhatikan ya, itu pada yang terakhir. Sudah berarti ya, sudah. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas agak mendalam di materi tentang jaringan saraf dan jaringan otot ya. Itu materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan jaringan pada hewan. Ingat ya, jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama ya. Tidak memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, tapi kalau membentuk sebuah fungsi yang sama maka dia akan menjadi sebuah jaringan. Jaringan pada hewan terbagi menjadi 4 secara garis besar. Jaringan epitel ya, kemudian jaringan ikat, kemudian jaringan saraf ya, kemudian jaringan otot. Itu adalah komponen dari jaringan hewan. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan untuk berikutnya materi ini ya bisa kamu download, bisa kamu lihat di LMS, di materi sudah saya berikan linknya tentang PowerPoint ini, dan juga pada paparan materi ya, paparan materi tentang jaringan pada hewan sudah saya tempelkan di LMS, di back LMS ya, di bawah. Silahkan kamu buka, di scroll ke bawah, diisi ya, dicatat, dibuat ringkasan singkat. Orang kalau meringkas itu biasa di awal itu membaca. Jadi membaca dulu, kemudian meringkas di catatan buku kalian ya. Jangan hanya dibaca, di copy, disimpan di laptop atau di HP, nanti nggak akan dibaca. Tapi kalau ditulis, kita mau tidak mau pasti akan membaca, sehingga secara tidak langsung kita sebenarnya sedang membaca dan mencermati. Jadi mohon
materi ini, yang terutama yang di LMS, di PEG itu dibaca mudah diringkas sehingga kita memiliki catatan selama pembelajaran ini. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga corona segera melenyap dari bumi kita, dari Indonesia khususnya, dan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita nanti bisa mengikuti pembelajaran secara offline. Yang jelas Banyumas, Kabupaten Banyumas sudah masuk pada level 3, nanti siapa tahu masuk ke level 2, maka kita sangat dimungkinkan untuk pembelajaran secara tatap muka. Insya Allah nanti diawali dengan simulasi dulu ya, 1-2 minggu atau 1 bulan. Setelah itu nanti bulan Oktober November mungkin kalau diizinkan terus ya, kita akan bertambah menjadi 50% siswa hadir di sekolah, dibuat 2 sesi pagi dan siang. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui forum atau melalui WA saya. Dan apabila hal yang salah kaitan dengan penyampaian tutur kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu.